Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu alasan ditolaknya Abdul Somad di Singapura, ya, itu karena beliau dianggap ya sebagai salah seorang ustadz ya yang bersemangat dengan sistem khilafah, gitu kan. Khilafah yang bagaimana yang dibayangkan oleh Abdul Somad dan para pendukungnya ini, yang bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menanggapi masalah ya, masalah Ustadz Abdul Somad ya, yang sampai hari ini benar-benar viral ya beritanya, luar biasa. Sehingga Abdul Somad menjadi jauh lebih terkenal lagi ya, lebih terkenal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu alasan ditolaknya Abdul Somad di Singapura ya, itu karena beliau dianggap ya sebagai salah seorang ustadz ya yang bersemangat dengan sistem khilafah, gitu kan. Jadi penyokong tentang sistem khilafah ya. Dan memang banyak umat Islam di Indonesia yang cenderung kepada khilafah ya, mendukung sistem khilafah, sehingga muncullah istilah kepada mereka ini sebagai khilaper ya, khilaper pendukung sistem khilafah. Tapi kalau kita cermati, sebenarnya khilaper udah berubah makna ya, itu sama dengan orang-orang yang hilap kan, gitu kan, sebutan untuk orang-orang yang hilap gitu. Hilap tuh ya namanya hilap, lupa sesaat gitu, lupanya mendadak, bukan hilap namanya, sebut hilaper. Nah, persoalan khilafah ini kan menjadi pertanyaan ya. Khilafah yang bagaimana yang dibayangkan oleh Abdul Somad dan para pendukungnya ini, yang bagaimana ya. Kalau sekedar istilah ya sistem pemerintahan kekhalifahan kan itu, tapi yang bagaimana ya, sistem yang bagaimana. Umumnya membayangkan apa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan para sahabat 4 khulafaur rasyidin ya. Kalau itu yang menjadi contoh, maka persoalannya adalah harus ada manusia sekelas Nabi ya, harus ada manusia yang akhlaknya sekelas Rasulullah atau sekurang-kurangnya sekelas para sahabat. Ada nggak orang semacam itu? Itu persoalannya. Terus penerapannya kan tergantung waktu dan tempat. Pada awal-awal keislaman memang sistem itu yang efektif, sistem khilafah itu yang dibutuhkan ya, dimana jumlah umat Islam belum begitu banyak ya, belum ratusan juta kok. Itu yang paling tepat ya, dan memang dibutuhkan sistem itu. Tapi dalam perkembangannya kan nggak bisa bertahan lama, berhenti di zaman Ali bin Abi Thalib, bubar sudah. Selebihnya nggak bisa lagi disebut khilafah, kekhalifahan formal Islam, sudah mengarah kepada sistem kenegaraan tertentu kayak Turki kan, itu udah kenegaraan sifatnya ya, yang kebetulan saja dia menjadi negara superpower gitu, seakan-akan tuh khilafah. Enggak ya, bukan khilafah dalam konteks zamannya khulafaur rasyidin, beda. Nah, jadi kan nggak mungkin untuk menemukan orang seperti Rasulullah ya, terus seperti para sahabat Nabi. Nah, sistem khilafah ini sebenarnya bukan di sistemnya yang keunggulannya, tapi di akhlak pemimpinnya, bukan di sistemnya ya. Bukan sistem kepemimpinannya, bukan akhlak pemimpinnya, kalau saya lihat begitu
Jadi apapun sistemnya, kalau akhlak pemimpinnya bobrok ya bobrok aja. Ya, apapun nama sistem itu, tetap aja kembali kepada akhlaknya, bukan di sistemnya. Nah, kalau khilafah diartikan Islam dalam satu komando kan gitu. Dan pernah terjadi, yaitu pada zaman Rasul dan para sahabat. Itu Islam satu komando terjadi. Tapi tadi berhenti di zaman Ali bin Abi Thalib, bubar, gak ada lagi. Islam tidak satu komando lagi. Nah, mau satu komando lagi butuh syarat yang berat, ya. Salah satunya adalah dominasi kependudukan Islam dunia, mayoritas gitu. Karena kalau mayoritas kan nggak ada kendala, semua bisa paham. Sekarang jumlah penduduk umat Islam sedunia itu baru sekitar 1,7 miliar. Penduduk dunia itu 5 miliar lebih. Ya. Jadi separuhnya juga belum, muslim di dunianya belum, separuhnya belum. Nah, syarat mayoritas paling tidak 2/3. 2/3 penduduk bumi ini muslim. Syarat minimal, baru bisa Islam satu komando. Tetapi tadi tidak bisa lagi seperti satu komando seperti zaman Nabi, nggak bisa. Ya. Karena di zaman Nabi itu dua fungsi itu dirangkap jadi satu, sebagai pemimpin, ya, pemimpin umat, ya, dan imam, pemimpin keagamaan. Jadi khalifah pada zaman Khulafaur Rasyidin itu kan disebut Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Ya, jadi ada dua aspek yang dipimpinnya. Ya, satu sebagai warga negara, warga komunitas. Kemudian sebagai orang yang beriman. Jadi fungsi keagamaan sama fungsi kenegaraan jadi satu. Dan itu bisa untuk di zaman Nabi dan di zaman Khulafaur Rasyidin, karena akhlaknya memang luar biasa istimewa mereka. Dan tidak akan ada penggantinya. Syaratnya kan susah ya. Jadi kalau mau diterapkan sistem khilafah, ya, yang paling mungkin bisa terjadi adalah adanya seorang khalifah, ya, yang memimpin, ya, tapi dalam konteks spiritual, tidak sebagai pemimpin negara, nggak bisa, karena negara ini banyak, ya, ratusan negara, tidak mungkin dipimpin oleh seorang khalifah memimpin semua negara, karena masing-masing negara punya pimpinan, punya raja, punya presiden, dan sebagainya. Nah, mereka mengelola warganya kan, tidak mengelola keagamaannya. Keagamaan dikelola oleh khalifah. Itu yang paling mungkin. Tetapi dibutuhkan jumlah penduduk muslim yang mayoritas. Nah, untuk sampai ke sana butuh waktu berapa lama? Sekarang aja 1,7 miliar, Islam sudah berjalan sekitar 14 abad. Jadi kalau mau ngitung perjalanan yang sudah lewat, butuh 14 abad lagi baru mencapai mayoritas. 1,7 kali 2, 3,4. Ya, dan itu pun mau tidak mau semua ahli kitab mesti jadi Islam. Tidak bisa berharap dari perkembangan dari jumlah yang lahir, nggak bisa, nggak cukup. Umat Yahudi, umat Nasrani mesti masuk Islam semua, itu baru mayoritas, baru bisa ditegakkan sistem khilafah, karena ada dukungan yang penuh kan itu. Jadi butuh waktu yang lama. Jadi butuh sosok manusia yang sekaliber Nabi Muhammad, atau sekurang-kurangnya sekelas para sahabat Nabi, para Khulafaur Rasyidin. Kalau nggak itu nggak bisa, ngomong kosong. Nah, tadi kalau kembali khalifah sebagai pemimpin spiritual dalam rangka menyatukan akidah Islamiyah, menyatukan ajaran Islam, ya, sistem ini sudah dijalankan oleh agama Katolik, ya, kan ada Vatikan, sistem kepausan namanya, kepausan. Ini beda istilah aja kok, tapi sistemnya sama. Jadi kepausan itu dipimpin oleh seorang paus, dia dalam konteks spiritual keagamaan, dan dia berdaulat dalam konteks rohani kan itu. Bahkan dia sudah diakui sebagai sebuah negara itu, Vatikan kan. Vatikan sebagai pusat kekuasaan. Nah, wilayah negaranya di mana? Ya setiap gereja di semua negara itu wilayah Vatikan. Ya kan?
segede gereja itu wilayah Vatikan itu. Nah itu udah jalan sistem itu. Jadi sama. Kalau pengertian sistem hanya beda basis keagamaan yang beda itu aja. Tapi dalam konteks sistem ya sama. Kalau mau diarahkan bahwa khalifah itu pemimpin spiritual. Karena nggak mungkin seorang khalifah memimpin sekian ratus negara, nggak mungkin. Jadi dia jadi pemimpin spiritual. Nah kalau mau nyontoh ya seperti Iran. Kan ada pemimpin spiritual yang punya peran dan pengaruh yang sangat besar. Bahkan bisa menentukan kebijakan-kebijakan khusus kan itu. Seperti Iran. Apakah itu yang mau dipilih? Yang diinginkan? Ya jangan lupa, Iran sama Indonesia beda karakter, beda sejarah, beda warna. Nggak bisa dipaksakan seperti Iran. Mati konyol. Kan gitu. Konyol namanya. Nah akhirnya apa? Ketika kita bicara khilafah, orang pusing dengernya. Ya. Pusing bukan nggak suka, bukan. Ya, bukan benci, bukan. Nggak ada alasan nggak suka dengan khilafah, nggak ada alasan. Tapi yang membuat pusing itu, yang ngomong khilafah ini kok nggak ngukur gitu loh. Kok nggak nyambung gitu loh. Bahwa khilafah itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Itu. Bukan benci, enggak. Ngerti kok. Khilafah itu ngerti. Itu sebuah sistem. Tidak harus dibenci. Tapi yang membuat pusing itu, yang ngomong khilafah ini nggak ngerti konsekuensi dan syarat-syarat untuk adanya khilafah, sistem kekhalifahan. Itu yang buat kesel gitu loh. Ya paling gini loh, mau ngomong gitu, khilafah itu bisa, tapi 1000 tahun lagi. Nah, jadi ya sudah gitu. Intinya bukan persoalan khilafah atau bukan. Sekarang ini perbaikan akhlak, bukan di sistemnya, akhlak para pemimpin. Apapun sistemnya, kalau akhlaknya benar, ya rakyat sejahtera, itu aja kok. Nah sekarang kita lihat di Indonesia, apakah sudah menampilkan akhlak muslim, kemusliman, akhlak Islamiyah? Nah itu masalahnya. Sering terjadi masalah, terjadi keributan, kegaduhan, karena mayoritas pemimpinnya akhlaknya dipertanyakan. Begitu juga kebanyakan umat Islam, akhlaknya tidak menampilkan sebagai akhlak seorang muslim. Ya konflik. Ya. Nah, jadi dari semua fakta-fakta yang saya sampaikan, kan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa khilafah sebagai sebuah sistem itu bisa-bisa saja. Ya. Tapi membutuhkan syarat yang berat. Satu, harus ada pemimpin sekaliber Nabi, sekurang-kurangnya kalibernya seperti sahabat. Nah, ada nggak yang akhlaknya teruji gitu loh? Nggak ada pastilah. Kedua, butuh dominasi muslim dunia, sekurang-kurangnya 2/3 penduduk muslim dunia ini muslim. Bisa nggak? Ya bisa saja, cuma berapa lama lagi? Paling nggak 1000 tahun lagi baru bisa mayoritas, kecuali ada peristiwa ajaib. Tiba-tiba mendadak semua orang kafir berubah gitu loh, jadi Islam semua. Ya kan? Keajaiban. Cuman apa iya kita mau hidup mengharap keajaiban? Kan enggak. Sementara Allah nggak pernah ngajarin keajaiban, semua proses alamiah, wajar, normal. Jadi intinya begitulah. Kalau ngotot dengan khilafah ya mati konyol. Itu ukurannya. Ya, mati konyol. Ya. Ya gimana mati konyol? Ya kerjaan konyol, maksa-maksa khilafah. Ya. Tapi sesungguhnya tidak begitu paham. Ya. Dengan khilafah yang dipahami hanya masalah ya sentimen keislamannya aja. Kan gitu. Sampai UAS mengatakan tidak ada solusi lain dari semua permasalahan negeri ini selain khilafah. Apa coba? Kan itu apa? Kan ya asal sebut, maka saya katakan UAS ini Ustadz asal sebut. Enak kalau ngomong itu. Ya. Tidak ada solusi yang terbaik selain khilafah, coba. Nyambung gak soal khilafah? Jadi bukan persoalan suka nggak suka dengan khilafah. Ya tidak ada alasan untuk membenci sistem khilafah. Ini sebuah sistem kok, nggak ada masalah. Persoalannya, ya, bisa atau tidak.
diterapkan. Karena untuk menerapkannya dibutuhkan syarat-syarat yang luar biasa berat. Ya, syarat-syarat yang ternyata hampir mustahil juga. Contoh, mesti ada pemimpin yang akhlaknya seperti Nabi. Ya, mungkin Imam Mahdi kalau memang nanti dia keluar. Tapi ya lama. Paling gak 1000 tahun lagi Imam Mahdi itu. Cerita dongeng aja sekarang bilang Imam Mahdi sudah muncul. Dongeng aja itu. Ya, tebak-tebak aja, duga-duga. 1000 tahun lagi Imam Mahdi. Itu pun tidak bisa sekelas Nabi, nggak bisa. Atau minimal sekelas para sahabat Nabi yang pernah menjadi khalifah di masa itu. Nggak ada. Nah, dari situ udah jelas nggak mungkin. Nah, mau sistem apa sekarang kan itu? Syarat kedua, mesti ada mayoritas dominasi. Jadi mayoritas penduduk dunia adalah Muslim. Mayoritas negara di dunia ini adalah negara Islam atau menerapkan syariat-syariat Islam, itu baru bisa connect, baru bisa satu komando. Nah, cuma dibutuhkan waktu berapa lama untuk bisa menjadi mayoritas? Kan jadi mustahil juga. Jadi sekarang ini persoalan bukan sistem yang perlu diperbaiki, akhlak, ya, akhlak para pemimpin terutama. Kalau akhlaknya baik, amanah, selesai semua masalah. Ya. Bukan di sistemnya, bukan. Mau pakai sistem kerajaan pun sekalipun. Ya. Kalau akhlak pemimpinnya nggak benar, ya tetap nggak benar. Kan banyak sistem. Sistem kenegaraan ini banyak. Ada sistem kerajaan, ada sistem presidensial, ada sistem khilafah, kan itu. Itu hanya sebuah sistem yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan, kan itu. Jadi jangan dibawa-bawa kepada masalah basis keagamaannya. Itu jadi rusak. Jadi objektif sebagai sebuah sistem. Nah, apa mau yang sistem yang terjadi di Iran? Ya bisa bubar urusan dunia ini. Mati konyol aja. Karena setiap negara, setiap bangsa beda sejarahnya, beda karakternya, beda warnanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau sudah jelas lebih banyak mustahilnya, ya udah nggak usah lagi bicara khilafah, dikit-dikit khilafah. Yang dengar pusing. Pusing ini bukan nggak suka, bukan. Ya. Yang membuat pusing itu adalah ngomongin sesuatu yang hampir mustahil. Nah itu loh. Itu yang buat pusing. Iya kan? Malah lama-lama jadi buat gaduh. Ada potensi kegaduhan. Nah itu yang menjadi tidak disukai, termasuk oleh pemerintah Indonesia sendiri ya, terhadap si UAS dan pendukungnya. Sehingga macam-macam tuduhannya, ya radikal lah, teroris lah, kan gitu. Nah ini kan nggak sehat, karena di satu sisi ada sekelompok umat Islam memaksa khilafah, tapi nggak ngerti banget tentang khilafah, ya. Hanya berdasarkan sentimen keislaman, tidak objektif. Itu jadi masalah gitu loh. Kalau sentimen keislaman yang dipakai ya rusak dong, rusak. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan demikian diharapkan ya kita tidak usah lah ngotot-ngotot khilafah itu ya. Nanti dibilang khilaper, kita dia termasuk orang-orang yang hilaf berarti kan gitu. Ya cocok juga ngotot khilafah jadi hilaf kan gitu. Kaget, lupa mendadak ya. Karena tidak bisa melihat sistem ini secara menyeluruh, komprehensif gitu. Sepotong-sepotong. Mesti dilihat secara menyeluruh. Ya, komprehensif, integral, komprehensif. Jadi semua aspek dinilai gitu loh. Jangan kepada sekedar sentimen keislamannya, nggak bisa. Konyol gitu. Jadi nggak usah maksa, mati konyol. Ya. Ini sudah saya ingatin ya. Mati konyol kalau maksain diri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.